Ken terlihat begitu bersemangat melangkah ke ruangan dokter kandungan dengan menggandeng tangan Zoya. Tubuhnya yang lemas seolah kembali memiliki tenaga begitu mendengar ada calon buah hatinya di perut Zoya. Para suster cantik yang melihat kehadiran Ken langsung terpana. Wajah Ken yang tampan bagai sugar daddy yang ada di novel-novel kesayangan mereka, begitu memikat dan sayang untuk dilewatkan. Mereka saling berbisik dan cekikikan sambil melangkah melewati lorong panjang tersebut. Sementara Zoya yang menyadari itu sudah cemberut, dia melihat Ken yang terus memasang wajah sumringah, dan semua itu benar-benar menambah kadar ketampanan suaminya. Tidak ingin berbagi walau hanya sekedar sebuah senyuman, Zoya langsung memeluk lengan Ken dan menutup wajah pria itu dengan satu tangannya. Ken merasa heran, dia menoleh ke samping. "Ada apa, sayang? Kenapa wajahku ditutup seperti ini?" tanya Ken yang belum sadar akan situasi. Sementara para suster cantik itu sudah berlalu membawa senyum yang redup, karena tidak bisa melihat wajah tampan Ken lagi. "Tadi ada virus berbahaya, aku tidak mau Hubi sampai terkena virus itu. Dan berhenti tersenyum seperti tadi," cetus Zoya dengan mimik wajah yang sudah masam. Tiba-tiba moodnya anjlok gara-gara para wanita yang baru saja lewat. Ken hanya bisa mengerutkan keningnya. Tidak mengerti dengan virus yang dimaksud oleh Zoya. Pun dengan larangan wanita itu yang tidak memperbolehkannya untuk tersenyum. "Aku kan sedang bahagia, baby. Masa tidak boleh tersenyum?" protes Ken. Zoya mendengus kasar dan semakin manyun, membuat Ken semakin dibuat heran. "Menurut saja kenapa sih? Tidak boleh senyum, ya tidak boleh." Zoya semakin ketus, dan akhirnya karena tidak mau membahas sesuatu yang tidak penting, Ken menganggukkan kepala. Patuh pada Zoya. Atau dia akan terkena amukan dari istrinya. "Iya, sayang, iya. Aku berhenti tersenyum, sudah jangan ngambek begitu dong," ucap Ken sambil menjawil dagu Zoya. Zoya hanya berhem ria, lalu kembali mengajak Ken untuk melangkah. Sementara seorang pria yang ada di belakang sana selalu merasa tak dianggap, tetapi anehnya dia senantiasa mengikuti langkah majikannya. Nasib, ngikut bos gendeng keturunan Piton Romawi. Hingga mereka sampai di ruangan pemeriksaan. Mereka langsung disambut senyum hangat dari dokter wanita yang terlihat sudah berusia setengah baya. Di sana, Zoya memperkenalkan diri bersama Ken suaminya. Kedua orang itu juga menjelaskan gejala yang terjadi terhadap Ken, tentang pria itu yang mendadak muntah-muntah. Dan Zoya yang memang sudah terlambat datang bulan, setelah dia dan Ken melakukan hubungan pada minggu pertama setelah mereka menikah. Mendengar penjelasan tersebut, Zoya langsung diminta untuk berbaring di ranjang pemeriksaan, karena mereka akan melakukan USG. Ken menunggu dengan senyum yang tak pernah tertanggal sedikit pun. Dia benar-benar yakin, kalau sudah ada bibit piton premium di rahim Zoya. Dengan setia dia menggenggam tangan wanitanya. Tak berbeda dengan Ken. Zoya pun ikut merasa was-was. Jantungnya terasa berdebar kencang, menunggu hasil pemeriksaan. Semoga saja memang sesuai dengan yang mereka harapkan. "Wah!" ucap dokter tersebut, membuat Ken langsung mengangkat kepala dan semakin tersenyum sumringah. "Belum ya, sebentar," sambungnya lagi, membuat wajah Ken langsung berubah masam. Sementara Ron menahan tawanya, dia ingin tergelak kencang, tetapi dia tidak memiliki keberanian sebesar itu. Di belakang sana, dia hanya bisa melipat bibir dan mendengarkan semua yang diinformasikan oleh sang dokter. "Belum kelihatan berapa jumlahnya maksudnya," sambungnya lagi, Ken dan Zoya langsung terperangah. "Jumlahnya? Wah, apa anak mereka lebih dari satu?" Keduanya saling tatap, dengan dahi yang penuh tanda tanya. "Dokter, bisa tolong jelaskan?" pinta Ken, dan dokter itu langsung mengulum senyum. Dia menyuruh Ken dan Zoya menatap layar monitor. "Selamat ya, Tuan Ken dan Nyonya Zoya. Kalian sebentar lagi akan menjadi orang tua. Kita bisa lihat sama-sama, di rahim Nyonya Zoya sudah ada janin, usianya perkiraan masuk 7 minggu, jelas dokter tersebut, dan langsung disambut senyum mengembang dari keduanya. "Istri saya benar-benar hamil."
Lalu apa maksudnya belum jelas jumlahnya? Tanya Ken lagi yang semakin digerogoti oleh rasa penasaran. Dan dokter tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya ada satu kantung rahim yang terisi, ada kantung yang lain, tetapi masih terlihat samar-samar. Jadi, dia belum bisa mendiagnosa bayi itu kembar atau tidak. Anda bisa melakukan pemeriksaan kembali, Tuan. Semakin banyak usia kandungan, maka akan semakin mudah kita melihat berapa jumlah bayi yang ada di dalam rahim Nyonya Zoya. Ingat, jangan lupa minum vitamin, makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup, papar sang dokter sambil mengulum senyum, merasa ikut bahagia akan pasangan yang baru saja akan menjadi orang tua. Ken menghela nafas panjang, dia benar-benar tidak bisa mendefinisikan kebahagiaannya dengan kata-kata. Hingga tak terasa air matanya mengalir, dia menarik tubuh Zoya untuk dipeluknya. "Baby, aku benar-benar akan menjadi seorang ayah," ucapnya penuh getar. Mendengar itu, Zoya pun ikut merasa haru. Dia mengangguk dalam dekapan Ken, lalu mengangkat wajahnya. Zoya menghapus air mata Ken, dan meletakkan tangan besar pria itu di perutnya. "You will be a father." Kamu akan menjadi seorang ayah. Jadi jangan menangis, kamu harus tetap tersenyum dan temani aku untuk menjaga mereka. Ken mengangguk, bersama Zoya apapun akan dia lakukan. Dia menoleh ke belakang di mana Ron berada, mereka saling tatap dan beradu pandang. Baru saja Ron mau mengucapkan selamat, Ken justru menyeletuk. "Lihat. Istriku juga hamil, bukan cuma kamu saja yang menjadi ayah. Tapi aku juga, bahkan anak pitonku nanti lebih banyak." Semua orang yang ada di sana kompak melongo mendengar ucapan Ken. Terlebih Ron yang menjadi seseorang yang selalu disudutkan. "Cih, kenapa sih dia ini? Memangnya aku mengajak dia taruhan buat anak apa? Ada-ada saja." Setelah pulang dari rumah sakit, Ken tidak lagi pergi ke perusahaan. Dia justru lebih memilih untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama istrinya di rumah. Dokter sudah memberikan beberapa penjelasan tentang keadaannya di awal kehamilan Zoya. Bahwa dia mengalami kehamilan simpatik atau disebut juga sindrom Covet. Hal yang terjadi ketika suami ikut merasakan tanda-tanda kehamilan yang dialami oleh sang istri. Umumnya faktor pemicu semua itu adalah stres dan rasa empati suami kepada istrinya yang sedang mengandung. Ya, mungkin Bapak Piton ini stres karena memikirkan istrinya yang tak kunjung hamil. Padahal dia sudah jungkir balik tiap malam. Dari posisi telentang sampai menghentak dari arah belakang. Namun, mendengar kehamilan Zoya, sirna sudah pikiran-pikiran buruk itu. Apalagi rasa iri terhadap asistennya, kini dia justru bisa kembali menepuk dada bangga. Karena dia akan memiliki anak kembar yang belum tahu jumlahnya ada berapa. Mungkin bisa 2, 3 atau bahkan 1 lusin. Agar dia bisa membuka kesebelasan sepak bola. Pria tampan itu tak sedikit pun berpikir bagaimana nanti repotnya dia dan Zoya menjaga anak-anaknya. Yang ada di pikirannya sekarang adalah bisa pamer pada Ron, bahwa dia pun bisa membuahi istrinya. Meski sedikit lambat, selamanya Piton tidak akan mungkin kalah dengan cacing Alaska. Keduanya memesan taksi online. Karena Ron akan langsung meluncur ke perusahaan. Dan tidak akan mungkin ada waktu untuk mengantarkan Ken kembali ke mansion. Ken dan Zoya baru saja masuk ke dalam taksi. Namun, pria tampan itu sudah kembali bermanja pada istrinya. Dia meletakkan kepalanya di bahu Zoya, sementara tangannya mengelus perut wanita itu. Perut yang masih terlihat sangat rata. "Sayang, aku sudah tidak sabar melihat mereka berlari-lari di dalam mansion. Pasti mereka sangat lucu," ujar Ken sambil membayangkan bocah-bocah kecil berlarian ke sana kemari dan tertawa. Bila nanti saatnya telah tiba, Ken akan pastikan bahwa dia akan menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Tidak lupa pula, memberi kebutuhan batin yang cukup untuk Zoya. Agar wanita itu tidak berpaling dengannya. Apapun itu, anu-anu tetap nomor 1. Dan jangan sampai dilewatkan. Walaupun usianya bertambah, staminanya sebagai pria dewasa tidak boleh kalah dengan yang masih muda. Bisa-bisa dia mati,
Zoya malah menikah lagi. Tidak boleh. Iya, tapi sebelum itu Hubi harus pintar-pintar menahan diri. Ingat apa kata dokter, kita hanya boleh melakukannya tidak lebih dari 2 kali. Anak-anak pitonmu masih terlalu kecil untuk dijenguk, jawab Zoya sambil mengelus tangan besar Ken yang masih setia bertengger di atas perutnya. Mendengar itu, Ken mendongak, menatap Zoya dengan tatapan yang entahlah. Iya, baby. Tapi kalau aku mau mini cucu boleh, kan? Kan tidak sampai itu, rengek Ken yang membuat sang supir taksi meneguk ludahnya. Dia mulai panas dingin dengan pembahasan 2 penumpangnya. Apalagi si wanita juga selalu menimpali ucapan suaminya. Bagai tidak ada siapapun selain mereka berdua. Membuat telinga orang sakit saja. Zoya mengangguk sambil mengulum senyum tipis. Kamu pasti akan mendapatkannya. Mana mungkin aku melewatkan bayi besarku. You are my old baby. Kamu adalah bayi besarku. Ungkap Zoya yang membuat Ken semakin gemas dengan istrinya. Aku jadi tidak sabar ingin mini cucu. Ken mengusak-ngusakkan wajahnya di dada Zoya, hingga 2 benda kesukaannya bergetar karena terasa semakin besar. Membuat dia semakin betah dan termanjakan kalau mereka tengah bercinta. Ken tidak sadar, bahwa kini posisinya tengah terancam. Karena sebentar lagi, dia akan sulit untuk mendapatkan kenikmatan ini. Tunggu saja saat itu tiba. Di mana Zoya akan lebih mementingkan asupan untuk anak-anak mereka, ketimbang urusan si ular piton yang sudah kenyang, bahkan sebelum mereka menikah. Sementara orang yang ada di depan sana hanya bisa menghela nafas dan sedikit menggelengkan kepala. Dia melirik ke arah kursi penumpang, di mana Ken dan Zoya tengah cekikikan dengan obrolan yang mengusik gendang telinga. Ah, Tuan, maaf sebelumnya. Bolehkah saya menyalakan radio? Supaya perjalanan kita lebih terasa menyenangkan, seperti study tour begitu loh, ucapnya dengan senyum penuh kepalsuan. Seperti janjinya si Ono. Ken mengangkat kedua alisnya, dan langsung menanggalkan senyum. Kalau mau nyalakan, ya nyalakan saja. Yang penting kamu tidak melirik-lirik istriku. Dia itu milikku, jadi jangan berani berpikir untuk menggodanya dengan tatapanmu. Black. Lah wong iki pai. Aku ngomong opo, ndang dibalas opo. Lah ini orang gimana? Aku ngomong apa, tapi dibalas apa? Mereka sampai di mansion, Ken langsung menggandeng tangan Zoya untuk masuk ke dalam sana. Dia terus melangkah tanpa membalas sapaan orang-orang yang dilewatinya. Senyum pria itu sama sekali tak tertanggal sedikit pun, bahkan terlihat semakin lebar. Karena sudah tak sabar ingin memberitahu kabar bahagia ini pada sang kakek. Rencananya, esok dia akan bagi-bagi minyak goreng di sekitar komplek perumahannya. Sebagai wujud rasa syukur karena Zoya telah mengandung buah hati mereka. Yuk besok pada antri, motor paling depan pokoknya. Rasa mual yang sempat melanda, ternyata hanya dia rasakan saat pagi hari. Entah kenapa hari ini dia justru merasa sangat bertenaga, setelah merasakan lemas yang begitu tak terkira. Kakek. Teriak pria tampan itu dengan suara lantang, mencari keberadaan kakek Abian. Sayang, sabar, ucap Zoya, yang langsung mendapat kecupan singkat di bibirnya. Tentang kamu, aku tidak akan memiliki rasa sabar, sayang. Kakek, di mana sih? Kakek. Telinganya tidak dengar apa orang memanggil namanya. Ken hendak melangkah ke arah kamar pria tua itu, tetapi tiba-tiba kakek Abian datang dari arah belakang. Sepertinya pria tua itu baru saja selesai berjemur di taman belakang. Ada apa, Ken? Kenapa kamu berteriak seperti itu? Sama sekali tidak punya etika. Cetus kakek Abian dengan nada yang terdengar sedikit kesal. Di belakangnya ada Bilila yang membawa air putih, karena kakek Abian akan minum vitamin. Bukannya merasa tersinggung, Ken justru tersenyum lebar. Membuat kakek Abian dan Bilila menatap penuh keheranan. Apalagi sepasang suami istri ini justru kembali ke mansion, yang satu tidak bekerja, yang satu tidak kuliah. Ada apa sih? Kamu sampai tersenyum lebar seperti itu? Kamu seperti kerasukan setan, Ken.
Ish, kakek. Kenapa malah menganggapku kesetanan? Ken memeluk bahu Zoya erat, meski kakeknya sudah memaki, tetapi kali ini dia tidak akan marah. Dia ingin berdamai untuk hari ini saja. Iya, terus kamu ini kenapa? Tadi pagi diam saja, sekarang tersenyum seperti orang gila, dan malah tidak bekerja. Tingkahmu itu aneh, Ken. Kakek Abian tidak jadi ke kamarnya, dia melangkah ke arah ruang keluarga dengan diikuti oleh Bilila. Ken dan Zoya juga mengekor, keduanya tampak saling pandang dengan uluman senyum bahagia. Keempat orang itu duduk secara terpisah. Hanya Ken dan Zoya yang duduk berdampingan, bahkan berhimpitan, karena Ken tidak bisa jauh-jauh dari Zoya. Cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi, ujar kakek Abian setelah minum vitamin yang diserahkan oleh Bilila. Dia menatap ke arah dua orang itu, dan mereka tampak begitu cerah ceria. Seperti telah mendapatkan sesuatu yang begitu berharga. Ken menghela nafas panjang, lalu meraih tangan Zoya untuk digenggamnya. Kakek pasti akan kaget dengan berita ini. Bahkan aku ingin terus melompat-lompat karena saking senangnya. Iya, Ken. Berita apa yang ingin kamu sampaikan? Kenapa bertele-tele sekali? Timpal kakek Abian yang merasa bosan karena menunggu Ken menjawab pertanyaannya, terlalu banyak mukodimah. Zoya hamil, Kek. Zoya hamil anakku. Itu artinya kamu akan menjadi kakek buyut, ujar Ken dengan tersenyum sumringah. Sementara kedua orang yang mendengar berita itu langsung melebarkan kelopak mata mereka. Merasa tak percaya kalau akhirnya si Kasanuddin benar-benar tobat, dan ingin memiliki seorang anak. Bukan seorang. Karena kalian belum mendengar secara detail. Benarkah, Ken? Istrimu hamil? Kalian sudah mengeceknya ke dokter? Kedua mata kakek Abian ikut berbinar bahagia. Tak berbeda jauh dengan kedua netra milik Bilila. Wanita parubaya itu menatap dengan penuh haru pada Ken dan Zoya. Ken membusungkan dada, membanggakan dirinya. Ya betul dong, Kek. Dan asal kalian tahu, ada perkiraan Zoya mengandung bayi kembar. Itu artinya anakku tidak hanya ada satu. Ada kemungkinan dua, atau lebih dari itu. What? Kedua bola mata kakek Abian hampir saja melompat dari tempatnya. Ternyata bibit premium dari cucunya benar-benar membuahi dengan sangat baik. Dia harus banyak-banyak bersyukur, karena akhirnya Ken berubah sesuai dengan doa-doanya. Syukurlah kalau begitu, Ken. Jaga istrimu baik-baik. Dan ingat jangan terlalu sering bermain-main. Itu bisa membahayakan janinnya, jelas kakek Abian dengan tersenyum sumringah. Tak lantas mengiyakan, Ken justru menautkan kedua alisnya. Kenapa ucapan kakek seperti dokter yang memeriksa Zoya? Kakek tahu dari mana? Jelas saja kakek tahu, karena dulu kakek dan nenek hampir kehilangan papamu. Hah? Gimana?